Nama saya Emmanuel Nugroho, dari Yogyakarta, 60 tahun, kurang lebih. Saya wira swasta. Wah, saya pensiunan, sudah nggak kerja lagi. Tapi saya punya hobi itu tanaman ya. Jadi setiap pagi saya di bawah sinar matahari itu ganti pot, motongin apa segala macam. Anak saya satu sudah menikah, jadi sendirilah. Jadi kita di sini di rumah ini cuma saya sama istri saya. Ada yang terkena diabetes tapi kakek saya dari ibu, katanya itu lumpuh. Jadi kemungkinan besar saya pikir-pikir mungkin bisa juga itu. Waktu bekerja di kantor ya, saya ikut orang itu biasanya makanya teratur gitu. Jadi pagi jam 10 ada kopi sama ada snack. Nanti jam 12 makan, nanti jam 3 ada kopi lagi gitu. Jadi terjadi teratur gitu. Tapi setelah bekerja sendiri lebih bebas pilih makannya, cara makannya, jenis makanannya juga. Saya suka minuman manis. Tiba-tiba badannya lemes gitu loh, Mbak. Mau apa-apa kok nggak enak gitu, lemes, gampang capek gitu. Lalu akhirnya ke dokter deh gitu. Akhirnya di dokter itu saya didiagnosis menderita diabetes. Pak ingat nggak Pak, kadar gula Bapak waktu pertama kali itu? 526. Ya lemes ya, waduh. Dokternya bilang, wah ini nggak bisa diobati katanya. Ini harus berobat setiap hari, nggak bisa sembuh katanya gitu. Ya saya discourage ya. Harapannya kok segitu rendahnya gitu. Nggak takut tapi kecewa gitu. Aduh, hidupku kok kelihatannya nggak panjang lagi gitu. Waktu itu metformin ya. Cukup lama, jadi kita jarang periksa ke dokter. Hanya resepnya dokter itu kita perpanjang lagi, kita belikan lagi obatnya gitu, kita minum. Kalau sekarang kan saya ke dokter tuh rutin setiap bulan saya rutin ketemu dokter. Kalau dulu enggak, jadi minum aja. Waktu itu belum ya, jadi waktu itu banyak yang bilang ojo ngombe obat-obatan, nanti ginjalmu rusak gitu. Cari aja yang yang bukan berupa obat yang diminum. Lalu pilihan kita akhirnya ke insulin. Oke lah, kita ambil insulin gitu. Dulunya ya cuma sedikit, lama-lama jadi banyak. Tapi perubahannya kelihatan gitu, jadi perubahannya ada. Tapi tetap nggak bisa menstabilkan gula darah. Kalau habis suntik ya turun, nanti kita makan lagi, apalagi naik lagi. Wah, suntik lagi gitu. Saya serius menangani penyakit saya ini mungkin ya 4 tahun yang lalu. Jadi saya mulai memperhatikan makanan, lalu memperhatikan insulinnya berapa, kalau dikurangi gimana. Dulu soalnya saya kurang serius, mencari pengobatan itu kurang serius. Jadi diabetes ya wes gitu. Tapi sekarang saya lebih berkomitmen ya untuk menurunkan gula darah sama stabilkan gula darah saya. Saya sering lihat TikTok gitu ya. Lalu kok ada obat yang bagus. Tapi entah kenapa Yakona ini lebih membuat saya percaya gitu loh, Mbak. Kok kelihatannya cukup meyakinkan gitu. Akhirnya saya coba, itu saya belum lama loh, Mbak. Mungkin saya itu baru minum Yakona mungkin baru 5 botol. Akhirnya dengan ketemu Yakona ini kok murah gitu. Lalu saya coba kok ternyata hasilnya nggak berbeda dengan itu produk yang pertama tadi. Jadi saya tak coba lagi Yakona gitu. Saya rubah. Jadi saya ikut catering. Tapi namanya orang ya, apalagi suka makan kan kadang-kadang bosen gitu ya. Jadi saya gonta-ganti. Tapi yang paling sering itu yang kita masak sendiri. Kita masak sendiri itu ya lauknya sederhana, nasinya sedikit. Tapi lebih sesuai dengan selera kita daripada ikut yang betul-betul diet ya. Itu sayurnya itu tidak ada rasanya. Lalu sama
Jadi 3-4 hari itu sayurnya itu sama, Mbak. Aduh, saya jadi nggak nafsu makan gitu ya. Sering terbuang gitu. Makanan favorit dari sana seperti apa? Nasi, lalu sayur sawi misalnya, sayur pare, sayur apa namanya, capcay ya. Lalu ada lauknya tuh seperti ikan goreng, apa namanya, telur, lalu kemudian daging juga sop gitu. Camilannya disiapkan dari sana dong? Enggak, camilan enggak. Kebetulan beberapa tahun belakangan ini stop saya. Dulu saya jalan, Mbak, 30 menit ya, 30-40 menit gitu. Dakona ini memang menurut saya cukup baik, sederhana tapi baik, apalagi murah lagi. Dan efeknya kelihatannya nggak berbahaya gitu. Saya akan coba lagi Dakona lagi. Ya saya ingin hidup saya kembali seperti dulu ya. Misalnya saya kepingin masih bisa setir, ajak istri saya kemana gitu. Sekarang saya nggak bisa, Mbak, terutama malam karena matanya terganggu. Lalu saya masih bisa menikmati makanan yang saya suka gitu ya. Pertama makanannya. Makanan harus betul-betul dijaga supaya cocok dengan ritme tubuh kita. Jadi lalu ngemil-ngemil kue, biskuit, segala macam itu tidak usah dulu. Bagi yang ginjalnya bermasalah, itu menghindari makanan-makanan yang dilarang. Protein, tahu, tempe, daging, jeroan, itu sama sekali nggak boleh. Saya menyarankannya, cari obat yang paling sesuai dengan kondisi kita yang mungkin nggak terlalu membebani. Kalau mau mencoba Yakuna, saya menyarankan itu deh. Karena Yakuna itu pertama murah, kedua efektif, lalu gampang dibelinya.